Bu Nina sebentar minta waktunya karena ini saat lagi mengajar. Saya ingin menanyakan hal tentang pembelajaran ibu atau pengajaran ibu pada saat menyampaikan pembelajaran itu. Yang saya tanyakan ada 3 poin, diantaranya adalah 1 motivasi pembelajaran atau belajar siswa, yang kedua tentang masalah reading, dan yang ketiga tentang bagaimana anak-anak bisa mengatasi. Yang pertama, ibu sekarang ada di kelas berapa? Di kelas 8C. Di kelas 8C menghafal bahasa Inggris ya? Benar sekali kalau karena ini ibu saya anggap sebagai orang yang salah satu orang atau satu guru yang mendukung di tugas saya di PPG, karena saya diberi informasi tentang motivasi siswa. Bagaimana nih motivasi anak-anak dalam pembelajaran bahasa Inggris? Sebenarnya motivasi mereka itu macam-macam, Pak. Ya. Ada yang minat dalam bahasa Inggris, ada yang sedang, dan ada yang kurang. Dari sisi kekurangannya, saya lihat dari sisi kekurangannya. Dari sisi kekurangannya mereka setelah saya gali pertama kali sebelum mulai pembelajaran, saya gali dulu. Ternyata mereka itu kurang itu karena takut. Karena takut. Tanya takut itu kenapa? Nah, karena satu, saya tidak bisa. Takut dimarahi gurunya, takut diejek sama teman-teman karena ngomong, dari cara ngomong mereka belepotan gitu ya. Kan karena bahasa Inggris itu kan sebagai second language. Betul. Nah, di negara kita itu kan sebagai second language, bukan second language, tapi foreign language. Foreign language, bukan second language. Jadi menurut mereka dia masih asing lah bahasa Inggris. Intinya dari kepercayaan diri. Ya, kepercayaan dirinya itu ya kurang, belum lah. Jadi faktor itu faktor internal siswanya sendiri. Iya. Tapi dari faktor eksternalnya kira-kira ada nggak? Kalau dari eksternal, mungkin dari sistem cara pembelajaran ya. Sistem pembelajaran gimana? Sistem pembelajarannya ya saya akui gitu, bukannya saya menjelekkan atau bagaimana, ya. Karena memang fasilitas kita di sekolah memang masih minim. Antaranya fasilitas apa aja? Waktu itu saya nanya ke anak-anak, kalau kalian belajar itu enaknya dengan cara yang seperti apa? Terus ya sambil nonton, Bu. Ya, maksudnya ada media, fokus atau layarnya ya. Jadi anak-anak lebih menyenangkan lah. Lebih fokus ke materi. Iya, jadi melihat sambil mendengarkan itu lebih menarik. Sedangkan ya saya walaupun harus saya selingi dengan audio, cuma mereka ya masih kurang gitu kan, masih kurang menantang menurut mereka. Iya. Karena ya menurut mereka masih nggak paham, masih belum terlalu paham. Ini paham hanya anak beberapa saja. Itu yang mau belajar, yang motivasinya tinggi itu memang dia dalam kemampuan yang memang sudah ada dari sebelumnya, memang belajar dari sekarang. Ya mungkin dia belajar secara otodidak kan, dia dari medsos itu dari medsos gitu ya kan. Di medsos sekarang sudah canggih lah ya. Jadi mereka paham, terus juga mereka mungkin sering listening lagu-lagu luar. Tapi untuk motivasi siswa itu sendiri secara keseluruhan yang bisa menjadikan mudah visual itu apa? Karena tidak paham artinya. Tidak paham. Kurang kosakata, hanya mau gimana karena pemahamannya kurang. Jadi betul-betul berarti faktor dari motivasi secara cita-cita atau kepahaman dalam belajar. Ada. Terus mereka juga tidak
media belajar selain yang ibu gunakan sekarang buku atau yang lain apa yang Waktu itu saya pernah menggunakan audio sebuah salon. Mereka ya kita belajar listening lah secara sedikit-sedikit biar merasa oh ya itu juga terdapat ke apa ya terdapat kesusahan. Iya maksudnya ketika memang kalau benar-benar ngomong asli native speakernya gitu kan mungkin cepat, tapi kan anak-anak di sini baru mendengar ini sampai mana karena itu ya saya baru mencoba 1 kali 2 kali penggunaan. Jadi motivasi itu anak-anak bisa rendah bisa jadi secara keseluruhan syarat garis besarnya dari internal siswa itu sendiri motivasinya dan dari dia tidak tahu atau tidak paham betul bahwa nanti kita belajar bahasa Inggris akan seperti apa, dan dari eksternalnya mungkin faktor pendukung metode pembelajaran atau sarana prasarana yang ada di sekolah kurang bisa mendukung. Untuk metode ibu sendiri bagaimana menurut ibu, sudah maksimal atau belum, dalam arti sudah menyenangkan atau sesuai dengan metode yang diinginkan? Kalau saya jujur ya masih belum puas. Oh, masih belum puas. Belum puasnya ibunya atau anak-anaknya? Sayanya juga, sayanya. Karena kan kadang-kadang apa ya terganggu oleh hal-hal yang lainnya. Saya berusaha gimana anak itu fokus dan berusaha anak siswa itu menjadi student center. Bukan saya berusaha seperti itu, cuma ya kembali lagi karena dari awalnya itu berpusat pada teacher center. Nah, jadi berusaha untuk ke student center itu butuh proses yang lama. Jadi jadi saya memberikan media juga, mereka masih mikir cara menyampaikannya bagaimana. Jadi ya masih terkendala juga iya. Kalau mau student center gitu. Iya, jadi Nah, itu ada media mikir lagi, ada media baru, ini perlu apa yang namanya paradigma yang baru. Iya. Saya apalagi nanti sekarang sudah betul-betul mereka ya. iya. Apalagi nanti berikutnya ibu mungkin sudah tidak lagi berperan sebagai memberikan ceramah tentang masyarakat. Iya, ya itu yang saya merasa belum puas itu di sebelah situnya. Jadi kalau dilihat dari motivasi saya seperti itu, mungkin kok pada saat kita reading book atau menyusun kalimat kesulitan juga ya. Kesulitan juga. Nah, karena faktor tadi ada kosakata yang kurang, baru pemahaman teks. Ya kok dari faktor kosakata tidak kurang, apalagi ya menyusun itu untuk konsistensi itu sendiri anak-anak bisa. Ya kalau awal-awal ya masih saya rangsang gitu ya, supaya mereka bisa mencari sendiri bahwa saya kasih gambaran pertama bahwa tesis past tense itu seperti ini, terus cara perubahan dari verb 1 ke verb 2-nya seperti ini. Nah itu mereka ya masih baru pengenalan, apalagi sekarang materinya sudah beda dari kurikulum yang sebelumnya gitu kan. Ya butuh kesabaran ekstra. Jadi mungkin ya sering banyak buka list tentang regular sama irregular verbnya. Jadi sisi lain kita harus memikirkan motivasi anak, sisi lain itu bagaimana memahamkan pelajaran aktivitas supaya mereka mau. Sementara untuk metode ibu yang diterapkan, reaksi anak welcome atau gimana? Ya sebelum ke anunya sih ya awal-awal mau welcome, tapi ketika di tengah-tengah jalan ada kendala, jadi seperti itu reaksinya berubah. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya untuk jawab.
kasih ya, kembalikan waktunya untuk melanjutkan. Terima kasih ya Bu. Sama-sama.